Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk. Alhamdulillah, Allah bangkitkan kembali kita dari kematian sementara kita. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita. Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita masih mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ta'lim rutin pada subuh yang insya Allah ini merupakan salah satu dari taman surganya Allah yang ada di sekitar kita pada pagi hari ini. Dan tentunya nikmat-nikmat lain yang begitu banyak yang Allah munculkan kepada kita yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa mensyukurinya dan kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada keluarganya, sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kekuatan untuk bisa istiqomah terus menghidupi sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ustaz Ruslan merasa telah bersama kita di pagi hari ini. Dia akan melanjutkan kajiannya terkait dengan konsep rezeki. Di pertemuan sebelumnya beliau menyampaikan terkait dengan perkara-perkara yang membuat berkurangnya rezeki dan juga perkara-perkara yang bisa meluaskan rezeki. Dan insya Allah pagi hari ini akan melanjutkan saja. Baik. Akan melanjutkan, mari kita simak bersama dan kami ingatkan juga, kami himbau kembali kepada jemaah. Izinkan kami mengingatkan kepada jemaah semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kita ikhtiar supaya kita tetap sehat walafiat. Dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengirimkan kembali pulang makhluk kecilnya yang saat ini telah menjadi trending topik di seluruh dunia. Mudah-mudahan segera Allah menghilangkan juga penyakit COVID dari seluruh muka bumi. Kemudian yang kedua kami sampaikan juga bahwa saat ini panitia pembangunan sedang berupaya terus, sedang berikhtiar maksimal. Kita menyelesaikan lantai 2. Alhamdulillah lantai atau keramik lantai sudah sebagian terpasang. Pada saatnya nanti kalau lantai 2 sudah selesai, sudah rampung semua, kita sementara migrasi ke atas untuk pelaksanaan sholatnya dan juga ibadah atau kegiatan-kegiatan lain. Untuk lantai 1-nya nanti akan diselesaikan. Nah, untuk itu masih terbuka kesempatan seluas-luasnya buat jamaah sekalian yang akan berinvestasi akhirat. Insya Allah ini kesempatan yang luar biasa yang ada di depan kita semua. Bapak semua, mari kita mulai saja kajian kita di pagi hari ini. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ustaz Muslim. Syukran. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر. الحمد لله الذي لا يضيع من شكر. الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala
pada kesempatan subuh pagi ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan Allah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah. Tapi saya ingin bahas satu dari doa yang tadi dibacakan pada akhir sholat subuh tadi ya. Jadi terakhir itu dibacakan doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Gitu ya. Saya teringat doa ini tuh diajarkan Nabi kepada Aisyah. Kepada Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Ada satu asma Allah di situ, Al-Afu. Al-Afu. Apa bedanya Al-Afu dan Al-Ghafur? Kalau Al-Ghafur, Allah hapuskan, Allah ampuni dosa seorang hamba, tapi nanti di akhirat, Allah akan tetap panggil kita, Allah akan kasih tahu kepada kita, ya fulan, ya, apakah engkau ingat engkau pernah melakukan dosa kada wa kada? Itu disebutkan. Ya, itu Al-Ghafur. Tapi kemudian yang Nabi ajar pada Aisyah pada malam hari itu adalah Al-Afu. Al-Afu itu adalah sifat Allah di mana dosa diampuni di dunia, tapi di akhirat itu tidak lagi Allah sebut satu persatu. Ya. Maka ini doa yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita baca terus. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sama kayak kita sedang berjalan di sebuah jalan, ya, akan ada bekas. Ya. Langkah kaki kita itu akan membekas. Ya. Tapi kalau al-afu, seakan-akan jejak-jejak kita itu dihapuskan oleh Allah. Diampuni dan hapuskan. Ya. Maka mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah ampuni dan Allah hapuskan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan. Saya tuh agak lupa ya. Perkara rezeki yang kita bahas ini sudah rampung atau belum? Belum ya. Tadinya saya sudah mau mulai dengan judul yang baru, ternyata diingatkan belum selesai. Maka pada pagi hari ini kita selesaikan ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kemarin sempat membahas tentang jalan-jalan rezeki. Jalan rezeki itu ada beberapa di dalam Al-Quran. Ada rezeki yang sudah dijamin, ya. Ada rezeki yang sudah dijamin, tapi kita harus kemudian menggapainya dengan berusaha. Ada jalan rezeki karena istighfar. Ya. Kemudian ada jalan rezeki karena menikah. Ya. Ada lagi jalan rezeki karena anak. Ya. Ada lagi jalan rezeki karena sedekah. Ya. Ada lagi jalan rezeki karena doa. Karena doa. Ya. Ini yang diingatkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Kadang-kadang kalian itu terlalu meremehkan doa, katanya. Padahal kalian tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh sebuah doa. Maka sebenarnya pembuka rezeki yang paling dahsyat itu termasuk doa. Sehingga ketika kita ingin berikhtiar, ingin berusaha, seharusnya itu dimulai dengan doa. Dimulai dengan doa, kemudian diikuti dengan ikhtiar atau berusaha, baru ditutup dengan tawakal. Ya. Ini satu rangkaian. Ya. Ada yang taruh doanya di akhir, tidak apa-apa. Tapi lebih baik membuka dengan doa di awal. Kemudian ada pintu rezeki dari ketakwaan. Tapi ini Masya Allah, tidak kemudian semua orang itu bisa mendapatkan rezeki dari jalan ini. Ya. Seperti Nabi Musa memukulkan tongkatnya, ya, apa yang terjadi? Keluar mata air. Ya, mata air keluar dari 12 mata air. Ya.
Kalau kita bahas sirah nabawiyah, kita akan tahu kenapa 12 mata air. Karena ada 12 suku. Ya. Kan dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, punya 2 orang istri. Dari Sarah punya 1 anak namanya Ishak. Dari Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini punya istri ada 4 orang. Ya. Ada namanya Leah, ada namanya Rahel, ada namanya Zilpah. Ya. Nanti dari istri yang kedua punya anak lagi 2 orang namanya Yusuf dan Bunyamin. Tapi dari 4 orang istri ini ada 12 orang anak. Makanya nanti Bani Israel itu, ya, Yakub ini julukannya Israel. Makanya sebutan Bani Israel ini sebenarnya dirujuk kepada Nabi Yakub dan ke-12 anaknya. Ya. Ini Al-Quran ini luar biasa. Nanti kalau kita baca Quran, kita tuh menemukan Allah itu sebut Bani Israel untuk kemudian ada hal yang positif. Tapi kalau Allah sebut Yahudi, itu biasanya ayat itu akan diikuti dengan kejelekan mereka. Jadi kalau Allah panggil Yahudi di dalam Al-Quran, Allah akan sebut keburukan mereka. Tapi kalau Allah sebut Bani Israel, maka kemudian tidak akan ada hal yang negatif di situ. Tapi seperti Maryam yang menendang pohon korma yang belum matang, kemudian kormanya jatuh. Itu rezeki karena takwa, Pak. Ya, biasanya itu yang paling merasakan rezeki karena takwa itu para rasul, ya, para anbiya. Ya, kita manusia bisa merasakan ketika kemudian bisa mencapai level ketakwaan. Ya, makanya setiap Jumat itu kita diperintahkan untuk kemudian meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jalan rezeki karena silaturahim. Ya, ini sudah kita bahas jalan rezeki silaturahim? Belum. Nah, ada jalan rezeki karena silaturahim. Ya, ini jalan rezeki yang sangat dahsyat. Tapi kemudian banyak orang yang menyangka dia telah membuka pintu rezekinya lewat pintu ini. Padahal belum, Pak. Ya, Nabi bersabda, "Man arada an yumidda lahu fi umri wa yubarik lahu fi rizqi, falyattaqillah wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, maka bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Ya. Bahasa yang kemudian Nabi sebut di sini, dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya. Dua-duanya ini kemudian disebutkan dalam satu perkataan Nabi. Kenapa Nabi kemudian menyebutkan diluaskan rezeki, dipanjangkan usia? Karena jelas rezeki itu sejalan dengan usia. Nabi kan mengatakan dalam kajian rezeki yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, tidak akan dicabut nyawa seseorang kecuali rezekinya disempurnakan. Maka ada rezeki yang ketika dikasih, ini sejalan dengan usia. Maka kemudian kalau pagi ini Bapak Ibu tahu, saya tahu bahwa jatah rezeki saya misalnya sudah tinggal 10 juta lagi, apakah saya berani minta itu disegerakan? Kalau saya tahu tinggal 10 juta, kalau 10 jutanya ini masuk, berarti saya dicabut. Kita akan takut kan? Karena dia sejalan. Ya, dia sudah, siapapun yang kasih uang kepada saya akan saya tolak. ini saja Pak ya. Nah, tapi ada rezeki yang kemudian Nabi bilang, kalau Allah kasih dari pintu itu, Allah tidak akan, kemudian dia tidak akan sejalan, tapi kemudian Allah tambahkan usia, Allah panjangkan. Nah, itu dibuka dari jalan silaturahim. Tapi tidak mudah, Pak. Sesuatu yang kita anggap itu mudah, padahal tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau lihat dari definisinya, apa itu silaturahim, makanya saya tuh lebih suka menyebut pintu ini dengan silaturahim. Walaupun padanan bahasa Indonesia menyebutnya dengan silaturahmi, tidak apa-apa. Tapi dengan menyebut silaturahim, itu semakin menjaga substansi dari
silaturahim, ya kan? Sekarang kalau kita tanya, kita buka rezeki dari pintu silaturahim, apakah kemudian Bapak, Ibu, atau saya sudah melakukan silaturahim? Kita ini dalam hidup sudah melakukan silaturahim atau belum? Contoh misalnya, Bapak, Ibu, ini nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak aja. Bapak-bapak misalnya mengunjungi sahabatnya, oke. Kemudian dikunjungi balik. Ini silaturahim atau bukan? Saling kunjung. Dikasih hadiah, kemudian dibalas kasih hadiah. Sudah masuk silaturahim? Belum. Ini masih saling kasih hadiah. Tahadu, tahabbu, kata Nabi. Saling-saling kasih hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ini namanya al-mukafi. Saling balas, membalas. Ya, dia dikunjungi, ya dia kunjungi balik. Dia dikasih hadiah, dia kasih hadiah balik. Dia dikirimin nasi uduk, besoknya dia balas lontong sayur. Ya, beda-beda jauh. Kenapa? Al-mukafi ini akan selalu membalas tidak lebih dari apa yang dia dapatkan. Kecuali ada yang dikirimin nasi uduk, besok dia kirimin balik motor misalnya. Nah, ini Masya Allah ini. Maka ini kata Nabi, laisal muasim bil mukaf. Bukanlah silaturahim hanya balas membalas. Silaturahim yang sebenarnya adalah antasil man qata'a, menyambung sesuatu yang tadinya putus. Berarti silaturahim adalah mengunjungi orang yang bencinya luar biasa terhadap kita. Itu baru silaturahim. Antum datang ke rumah seseorang yang nggak mau ketemu sama antum. Itu silaturahim. Kasih hadiah kepada seseorang itu yang dongkol sama kita. Seseorang itu yang karena beda pandangan dengan kita, dia itu benci dengan kita. Kalau kita kemudian menyambung dengan dia, maka ini dikatakan silaturahim. Bisa? Insya Allah. Berbuat baik kepada orang yang cinta sama kita itu biasa. Gak ada tantangan. Ya maksudnya biasa kan. Antum mau bersedekah, ada dua pilihan. Satu, orang yang senang dengan antum. Dua, orang yang benci dengan antum. Pilih yang mana? Kita mau bagiin makanan, ini kayaknya mangga lagi berbuah nih kan. Sudah datang mangganya, kita mau bagi kepada tetangga. Yang kita kasih, yang kita senangi apa kita benci? Senang. Nanti kamu bagi, ini listnya. Si Pak Fulan kasih, dia baik sama kita. Si Pak Fulan jangan. Orangnya tuh nggak pernah senyum. Kalau lewat nggak pernah negor. Bukankah sebagian besar kita akan memilih begitu ya? Seperti itu. Maka mulai sekarang kira-kira yang nggak suka sama saya nih yang mana ini kan? Nah. Oh, si Pak ini nggak suka sama saya. Kirimin ke rumahnya, dikirim. Tapi nanti pagi ini kalau tiba-tiba dapat kiriman makanan jangan suzon dulu. Tiba-tiba dapat kiriman apa? Ini kayaknya dia hadir nih kaji. Saya yang dapat ini kan, ini bahaya banget. Benci enggak. Artinya kita buka pintu rezeki dari pintu silaturahim. Itu Allah tambahkan rezeki, Allah tambahkan usia kita. Amin ya rabbal alamin. Karena memang kadang dari pintu kenapa? Karena banyak orang itu putus silaturahim karena rezeki. Betul? Banyak orang itu bermusuhan karena rezeki. Banyak orang fasad karena rezeki. Antum bisa membayangkan ada seseorang yang tidak ridho atas rezeki yang Allah tambahkan bagi orang lain. Ada. Banyak, Pak. Ada orang yang kemudian nggak suka melihat kesuksesan orang lain. Ada, Pak. Banyak. Ya. Maka kemudian pilihannya silaturahim. Kenapa? Kalau nggak ada pilihan silaturahim, ini bahaya, Pak.
kontradiksi dari silaturahim, pintu kita membuka rezeki sehingga kemudian Allah luaskan usia kita. Kontradiksinya itu hasad, Pak. Hasad. Apa itu hasad? Hasad ini, Pak, ini lebih bahaya dari corona. Benar. Hasad corona ini membahayakan dunia, Pak. Hasad ini bahaya dunia dan akhirat. Ya. Kalau antum ditanya apa yang lebih bahaya dari corona? Banyak. Takabur, hasad, ya, sombong. Tapi kemudian ada satu yang kemudian membuat kita ini sulit buka pintu rezeki dari pintu silaturahim, hasad, Pak. Makanya kalau ingat Nabi SAW mengingatkan kita ribuan tahun yang lalu, wa iyyakum bil hasad, hati-hati dengan hasad. Kata Nabi, hati. Hasad ini membakar kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Ta'kulul hasanat kama ta'kulun naril khatab, katanya. Kenapa Nabi kasih contoh kayu bakar? Tidak mudah dapat kayu bakar di tanah Arab. Sejauh mata memandang, ya mungkin sekarang sudah ada pohon. Dulu nggak ada, Pak. Kalau mau cari kayu bakar itu harus susah payah, jauh, Pak. Sudah dapat, kemudian dia terbakar. Gimana perasaan kita? Gundah, kan? Nah, begitupun hasad, kata. Kontradiksi dari silaturahim, kita hasad kepada orang lain. Hasad ini membuat amal kebaikan kita ini terbakar seperti api memakan kayu bakar. Bisa dibayangkan, bangun pagi-pagi, datang ke masjid. Oke? Habis itu kemudian zikir. Habis itu kemudian kita belajar, kajian. Habis itu kemudian salat sunnah, syukur. Ini kan kemuliaan terbesar dalam kehidupan seorang muslim. Bapak-bapak mau nggak kira-kira dia dipindahkan kepada orang lain, amalan atau pahala yang mudah-mudahan kita dapat pahala. Mau? Jalan kaki dari rumah sampai ke sini, setiap langkah dapat pahala. Mau kira-kira Allah berikan kepada orang lain? Nggak mau. Tapi kemudian hasad itu membuat kita itu seakan-akan mengizinkan agar semua amalan ini dikasih pahalanya kepada orang lain. Ini sangat berbahaya. Kayak itu hasad itu ini bahaya. Makanya Nabi dari dulu tuh nasihati kita hati-hati dengan hasad. Baik. Ada pintu rezeki lewat salat. Lewat salat. Itu dalam surat Thaha. Surat Thaha. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Di sini perintahkan kepada keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah dalam melakukan itu. Maksudnya mengingatkan keluarga kita untuk salat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, jangan pernah bosan untuk mengingatkan keluarga, anak, istri untuk salat. Ya. Karena di sini kemudian Allah mengatakan, nahnu narzuquka, kami yang kemudian membagi rezeki kepada mereka. Maka salat ini adalah salah satu jalan atau pintu rezeki. Nah kemudian kemarin saya sempat menyebutkan pintu rezeki lewat jalan syukur. Syukur. Ini menarik. Karena nanti dalam kehidupan ada 3 perkara yang akan selalu kita lewati. Syukur, sabar, istighfar. Syukur, sabar, istighfar. Ya. Suatu saat kita itu akan dilimpahkan nikmat oleh Allah. Maka kemudian kita diwajibkan untuk bersyukur. Syukur ini ada 3 rukunnya. 1, mengakui bahwa nikmat datang dari Allah. Kedua, menyebut syukur itu dengan lisan. Ketiga, kita menggunakan nikmat tersebut kepada yang Allah ridhoi. Dari 3 ini, Pak, kadang-kadang yang pertama kita berguguran semuanya.
tidak mengakui bahwa rezeki datangnya dari Allah. Qarun itu gugur di syarat yang pertama. Belum lagi kedua, pertama dia gugur. Maka Allah binasakan dia, Allah tenggelamkan dia dengan semua harta yang ada dalam dirinya. Dia mengatakan, hadza min ilmin indi. Ini semuanya dari ilmu yang ada pada diri. Artinya dia tidak mengakui bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Dia mengakui bahwa semua yang dia miliki adalah karena kecerdasan yang ada pada dirinya, karena ilmu yang ada pada dirinya. Dia gagal untuk mengakui ini, dia kemudian dibinasakan, ditenggelamkan dengan seluruh hartanya. Maka kemudian yang pertama ini adalah syarat yang kemudian wajib kita lakukan. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal ini, maka gagal kita untuk bersyukur. Bisa dibayangkan. Mengakui rezeki datangnya dari Allah. Menyebut dengan lisan. Yang ketiga, menggunakan itu untuk hal yang Allah ridhoi. Maka banyak di antara kita tidak mengakui datangnya dari Allah. Di hatinya saja tidak diakui, apalagi di lisannya. Tidak menggunakan rezeki untuk taat kepada Allah. Maka dia gagal pada perkara yang ketiga-tiga ini, maka jadilah dia hamba yang tidak bersyukur. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Mengakui semuanya datang dari Allah. Kesehatan, penglihatan, pendengaran, lidah. Ini nikmat yang kemudian kita tuh kurang bersyukur. Sekarang masih bisa merasakan manisnya makanan? Masih bisa merasakan nikmatnya lontong sayur? Masih. Saya tuh pernah Pak, salah minum. 2 minggu nggak bisa merasakan apa-apa. Pagi mau minum apa, kumur-kumur pakai apa itu ya, buat pengharum Listerine, salah Pak, Porstex Pak. Jadi ditaruh di botol Listerine yang sudah tidak ada mereknya lagi, karena botolnya mirip, akhirnya saya kumur-kumur pakai, berasap mulut saya. 2 minggu saya tuh nggak bisa rasa apa-apa. Taruh gula pun seperti pasir. Saya beli permen nano-nano karena katanya iklannya rame rasanya, kan? Pas saya rasakan sepi Pak, nggak ada rasa apa-apa Pak. Ya. Saya merasakan ya Allah ini apa selamanya ini kayak begini kan? Ini bahaya ini. Air putih pun nggak ada rasanya Pak. Biasanya kan ada rasa tawar-tawarnya. Ini pun saya lupa bagaimana rasanya tawar Pak. Sampai kemudian bersyukur sekali, ya Allah. Di minggu yang kedua, alhamdulillah, dia kembali sedikit demi sedikit. Baru di situ saya, Masya Allah, ternyata nikmat rasa ini luar biasa. Ya. Maka kemudian ada pintu namanya tawakal. Ini pintu yang kemudian membuat kita tidak bergantung kepada gaji, tidak bergantung kepada penghasilan, tidak bergantung kepada bisnis, tidak bergantung kepada hal-hal yang membuat kita yakin dalam hidup. Karena kadang hal-hal yang membuat antum yakin dengan rezeki itu membuat antum berkurang tawakalnya. Misal, ada orang penghasilannya ini ketika masa pandemi, ada kemudian ketika kita membahas tentang bagaimana kita menyikapi kekurangan rezeki di masa pandemi. Ada orang yang kemudian terbiasa dengan uang bulanan. Jadi Afwan, dia ini seorang, saya sebut saja nggak apa-apa ya, kebetulan seorang dokter. Awal-awal pandemi itu kan dilarang untuk praktek kan ya. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian harus memenuhi beberapa kewajiban-kewajiban beliau, ya. Kemudian dalam keadaan nggak boleh lagi praktek sehingga sumber penghasilannya habis. Pada titik itu
ya, ketika beliau merasa hidup terasa sempit, merasa bahwasanya semuanya tertutup, ya, barulah kemudian kita katakan sebenarnya inilah cara Allah untuk memanggil antum. Dulu antum punya sumber yang membuat antum yakin, membuat antum merasa tenang setiap bulannya, karena ada penghasilan yang pasti. Sehingga antum lupa bergantung kepada yang lebih pasti. Tawakal. Jadi sekarang anggaplah Allah sedang memutuskan tali yang antum rasa bahwa itu adalah tali yang pasti Allah putuskan. Kemudian Allah sedang memberikan tali yang selama ini antum lupa untuk bergantung kepadanya, yang disebut dengan tawakal. Jadi kalau kita tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah itu akan mencukupkan kita. Ya. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, kata Nabi, seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebetul-betulnya tawakal, maka kata Nabi SAW, Allah razaqakum kama yarzuqut tayra tahudu khimasan wa taruhu bitanan. Maka Allah itu akan mencukupi kalian seperti seekor burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, maka kita perbaiki tawakal kita kepada Allah. Ya. Karena kata Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, kalau kita bertawakal dengan tawakal yang benar, ya, maka siapa yang mencari rezeki dengan tawakal yang benar, maka ikhtiarnya sedikit saja, ya, maka rezeki itu akan datang kepadanya dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau dia memperbaiki tawakalnya. Maka pagi hari ini saya mengajak kita semua, kita perbaiki tawakal kita. Ya. Bahwa semuanya yang datang berasal dari Allah. Kita hanya berusaha, tapi yang memberikan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dalam hidup, dalam masalah rezeki kita tawakal, dalam masalah profit kita tawakal. Kita sudah ikhtiar. Hasil akhir kita serahkan kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Bahwa semuanya sudah ditakdirkan. Qadarallah ma syaa fa'al. Semuanya sudah ditakdirkan. Kita ikhtiar. Kita jaga protokol kesehatan, tapi hasil akhir Allah yang menentukan. Ya, maka dengan demikian kita kemudian harus memperbaiki tawakal kita. Kemudian pintu yang selanjutnya husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Ini kata Nabi SAW. Dulu ada kaum yang kemudian binasa karena suuzon kepada Allah. Maka kita itu wajib hukumnya memperbaiki husnuzan kita. Zan kita, persangkaan kita kepada Allah ini harus kita perbaiki di dalam kehidupan. Ya, Masya Allah. Sudah dia syukur, ya. Sudah dia tawakal, sudah dia menyambung silaturahim, ya. Sudah dia husnuzan kepada Allah, maka insya Allah, ya, dia tawakal, Allah akan memberikan yang terbaik. Ya, jadi kalau kita perbaiki satu persatu jalan ini, ya, maka insya Allah Allah itu akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Husnuzan kepada Allah. Kadang-kadang kita ini punya prasangka yang tidak baik kepada Allah. Ya, khususnya dalam masalah rezeki. Ya, ya Allah, kok si fulan dapat rezekinya lebih banyak, padahal saya ikhtiarnya lebih baik. Padahal saya sholatnya lebih rajin. Padahal saya kajian, dia lagi tidur di rumah misalnya. Sholat subuhnya telat, ya Allah. Tapi kok dia lebih baik rezekinya? Ini kan husnuzan kepada Allah. Hati-hati. Persangkaan kita kepada Allah, kalau dalam konteks kebaikan, maka kebaikan datang di dalam hidup kita. Persangkaan buruk kepada Allah, ini seperti mengundang keburukan datang di dalam hidup kita. Maka kita harus memiliki yang namanya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada suatu kaum yang hancur karena suuzan kepada Allah.
Maka sama seperti tawakal. Ya, su'uzon, ya, ini harus dihindari dalam masalah apapun. Husnuzon kepada Allah, masalah rezeki, masalah kesehatan, kita harus husnuzon kepada Allah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, husnuzon ini adalah sebuah persangkaan di mana kita itu harus memiliki sebuah perasaan atau sangkaan bahwa Allah itu adalah Maha Rahim. Allah itu bahkan lebih sayang kepada kita ketimbang sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ya. Kalau kita bisa merasakan lebih dari sayangnya seorang ibu kepada anaknya, kita lihat bagaimana kasih sayang istri kita kepada anak kita. Kalau dengan sayangnya seorang bapak, dengan sayangnya seorang ibu, lebih sayang mana? Ibu, karena dia yang melahirkan. Dia yang bawa itu anak 9 bulan dalam perutnya. Wajar jika kemudian dia punya rasa sayang yang lebih dari seorang bapak. Ya kan? Maka kemudian di sini dikatakan bahwasanya Maha Rahimnya Allah itu melebihi rahimnya seorang ibu kepada anaknya. Ya. Maka di sini dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ya, jadi Nabi SAW ini pernah melihat seorang ibu yang kemudian menyelamatkan anaknya, menangisi anaknya. Kata Nabi, kasih sayangnya Allah melebihi seorang wanita kepada anaknya. Ya. Allah itu lebih rahim kepada hamba-hambanya ketimbang seorang wanita kepada anaknya. Maka kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, ya, ana inda dhanni abdi, saya itu bergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Ya. In zanna bi khairan falahu, kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan. Ya. Tapi sebaliknya, wa in zanna syarra falahu, tapi kalau yang dia sangka kepadaku adalah keburukan, maka baginya keburukan. Ya. Maka kemudian kita ini harus terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita urut satu kali lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan, ya, adalah istighfar. Kemudian yang kita lakukan adalah bersyukur. Kemudian yang kita lakukan adalah bersilaturahim. Ya. Kemudian yang kita lakukan adalah husnuzan kepada Allah. Kemudian yang kita lakukan adalah tawakal kepada Allah. Jaga salat kita. Maka ini adalah pintu-pintu rezeki. Kita ini akan mengalami 3 perkara yang tadi saya sebutkan. Syukur, sabar, istighfar. Suatu saat kita akan diluaskan rezeki. Maka dalam titik ini apa yang harus kita lakukan? Syukur. Suatu saat kita akan ditimpa musibah. Dalam titik ini yang kita lakukan adalah sabar. Suatu saat kita akan berbuat dosa. Maka dalam titik ini kita kemudian harus banyak beristighfar. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak akan melewati 3 perkara ini. Semua akan kita lewati. Ya. Kalau syukur, akui dalam hati, sebutkan dengan lisan, buktikan dengan perbuatan. Ya. Sebagaimana nanti kita akan mengalami kesempitan rezeki, maka di sini yang kita lakukan adalah sabar. Kenapa? Allah itu mewajibkan ibadah kepada kita dalam semua situasi. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, seseorang akan merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika dia berwudu dengan air dingin di musim panas. Betul? Seseorang akan merasakan kenikmatan ketika dia memberikan nafkah kepada keluarganya dalam keadaan luas. Betul? Tapi kemudian, kewajiban yang sama diwajibkan ketika antum berwudu di musim dingin. Kewajiban yang sama itu diwajibkan ketika antum menafkahi keluarga dalam keadaan sempit. Maka situasi pertama dan kedua, mana yang paling nyaman? Jujur, pertama yang paling nyaman. Tapi mana yang paling besar pahalanya? Yang kedua. Kadang-kadang kita beribadah ketika kondisi sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang kita menikmati ketaatan
ketika harapan kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kemudian semangat ini akan turun ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita. Maka kemudian beribadah dikala sempit, taat dikala kemudian kita sabar, ini pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena kemudian kita membuktikan bahwasanya kita tetap istiqomah dikala kita lapang maupun dikala kita sempit. Makanya kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya kan? Orang yang bersedekah dikala dia luas, kemudian bersedekah dikala dia sempit. Mana yang lebih baik, dikala luas atau sempit? Sempit. Kenapa? Dia telah membuktikan keimanannya kepada Allah. Ya, kemudian istighfar. Maka rezeki ini seakan-akan kita sedang membahas substansi kehidupan. Karena kadang seseorang itu tergelincir karena salah di dalam memahami konsep rezeki. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita kemudian bisa memperbaiki sikap kita yang salah terhadap perkara ini, ya. Perkara menyangka seakan-akan Allah ini menahan rezeki. Padahal bisa jadi kita sendiri yang tahan dengan maksiat yang kita lakukan. Kadang-kadang kita merasa Allah meluaskan rezeki orang lain, kemudian Allah mencukupkan kita. Padahal ikhtiar kita lebih baik. Padahal salah. Allah yang maha meluaskan, Allah yang maha mencukupkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam melakukan perkara-perkara, ya. Istiqomah silaturahim, walaupun tadi saya katakan berat, ya, tapi harus siap, ya. Ini luar biasa. Kadang-kadang silaturahim ini kalau dia putus, maka putuslah semua pintu rezeki kita. Kalau dia terjaga, maka terjagalah semua rezeki kita. Ya, betapa banyak kemudian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, tanpa kita sangka, tanpa kita pikirkan. Ya, maka lihat kemudian Nabi Musa alaihi salam ketika meminta kepada Allah, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li umri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkan untukku dadaku, mudahkan untukku urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku, ya. Maka kemudian kita tidak pernah meminta kepada Allah, kemudian Allah memberikan kenikmatan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah membuka pintu-pintu rezeki, memudahkan kita untuk masuk dari hal-hal yang kemudian sudah Allah halalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tanya jawab saja, ya. Insyaallah di pertemuan berikut kita sudah mulai masuk pada perkara yang sedikit lebih. Ini masih mukaddimah 4 pertemuan kalau nggak salah. 4 ya, 4. Nah, nanti minggu depan kita sudah mulai masuk. Tadinya saya pikir ini ternyata diingatkan bahwa rezeki saja belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, ya. Sekarang kita tanya jawab. Tafadhal. Baik, silakan Pak. Ada Pak Bambang, kemudian Pak Saiful sudah 2, Pak Tras 3, dan Pak Beri 4. Boleh ini? Ya, Pak Bambang semua sudah didahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa mengenai hasad, bahwa hasad itu bisa amal kita hilang. Ini apakah ada korelasinya dengan riba? Karena riba juga itu saya pernah dengar itu seperti itu. Baik. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulin dulu Ustaz. Dikumpulin dulu. Pak Saiful, silakan. Boleh.
Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau nanyakan terkait dengan menyambung tali silaturahmi. Apabila ada seseorang yang sudah mencoba mendatangi rumah untuk datang memohon maaf atas kesalahan mungkin salah kata, tapi saudara yang satunya tadi menutup pintu rumahnya. Oh, baik. Apakah yang dari orang yang sudah datang itu sudah dianggap menyambung dari silaturahmi? Baik. Ini jadi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, terus Suaranya dari mana tadi? Saya kata amal. Oh, saya dari tadi nyari di sini nggak ada. Ini nggak ada. Mana nggak? Syukran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk ibadah Ustaz itu lebih banyak pahalanya pada saat kita sulit atau pada saat kita lapang Ustaz? Baik, baik. Syukran. Tiga dulu ya. Tiga dulu Ustaz. Yang pertama, apakah ada toleransi antara hasad dengan ghibah, gitu ya? Ada sebuah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Ya, tahukah kalian orang yang bangkrut? Katanya. Akhirnya sahabat kemudian menjawab, "Al muflis fina man la dirhama wala mata." Kalau dalam pandangan kami ya Rasul, bangkrut itu nggak punya dirham, nggak merasakan kenikmatan dunia. Ya. Maka Nabi kemudian meluruskan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumul qiyamah, datang di hari kiamat, dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala bacaan Qur'annya, dia bawa pahala sedekahnya, dia bawa begitu banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi dia datang dalam keadaan qadhafa hadha wa syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha. Tapi dia datang dalam situasi dia juga menyakiti hati saudaranya dengan cara fitnah, ghibah. Dia datang dalam keadaan memakan harta saudaranya dengan cara batil. Dia datang dalam keadaan menumpahkan darah saudaranya. Dia datang dalam keadaan pernah memukul saudaranya. Maka Allah perintahkan, fayu'ta hadha min hasanatihi hadha. Ambil pahalanya untuk bayar itu. Bagaimana cara membayarnya? Pahala sholatnya diambil dibayar kepada orang yang dia fitnah atau orang yang dia ghibah. Pahala bacaan Qur'annya diambil dibayarkan kepada orang yang dulu dia sakiti. Itu diambil satu persatu. Diambil satu per satu. Sampai habis, Pak. Dan ini bermula dari hasad. Kalau sudah habis, maka yang diambil dosanya. Dosa dia diambil diberikan kepada kita. Makanya kemudian hasad. Dia bermula dari hasad. Hasad ini, ya, kalau ghibah ini kemudian sudah perbuatannya. Kalau hasad ini masih di hatinya. Maka sesuatu yang belum lagi dia berbuat tapi sudah dapat dosanya itu hasad. Belum lagi berbuat. Masih di dalam hati. Sudah dapat dosanya. Belum lagi dia bermaksiat. Ghibah implementasi dari hasad. Sesuatu yang tadinya dia simpan di dalam hati, kemudian dia keluarkan dengan lisannya, dengan ghibah. Maka kemudian dia akan saling mengikuti. Kalau sudah dengan lisan dia ghibah, mungkin suatu saat nanti dengan tangannya kemudian akan dia lakukan. Hatinya sudah, lisannya dengan ghibah, mungkin suatu saat dia gebukin itu orang. Jadi ada hubungannya, Pak. Ya. Jadi memang hasad ini sudah harus kita identifikasi dari dalam diri kita. Ya. Sebagaimana kita suka mengidentifikasi penyakit-penyakit lahir kita. Pak dokter, kira-kira apa ciri-cirinya kita sakit gula misalnya?
Ciri-cirinya antum akan sering banyak kencing, ya kan? Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri yang lain. Antum sering ngantuk, begitu kan? Kita akan cari tahu. Maka harus dalam penyakit hasad ini kita juga harus tahu juga apa ciri-cirinya, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tidak suka orang lain dikasih rezeki oleh Allah, dikasih kenikmatan, ya, karahiyatu ala mun'ima alaih, maka kita sudah punya hasad. Ya, jadi kalau ada perasaan ini dalam diri kita, ya kita cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Ya, apalagi sampai pada tingkatan wahubbi zawalikan. Kita lihat orang dikasih rezeki, kita nggak suka. Sudah nggak suka, kemudian kita, ya Allah mudah-mudahan hilang rezekinya, maka 100%. Nggak suka, sudah 50%. Ingin agar nikmat itu hilang, maka 100%. Ada tetangganya beli motor baru, nggak suka, ini pasti ini uangnya hasil apa korupsi, mudah-mudahan dicuri orang. Ini 100% ini. Hasadnya ini sempurna. Ya. Maka kemudian ada korelasi. Hasad, gibah implementasi dari hasad. Ya. Ini mudah-mudahan suaranya terdengar sama ibu-ibu di rumah ini, ya. Oh, siaran langsung, Masya Allah. Ibu-ibu, hati-hati dengan hasad. Karena Nabi mengingatkan kita tentang itu. Ya, seperti itu. Bahaya Anda bisa diomelin sama ibu-ibu di rumah. Ya. Ustaz bilang ibu-ibu, emang ibu-ibu yang suka gibah gitu ya. Ya, tanya sama tukang sayur. Yang tahu tukang sayur biasanya. Wallahu a'lam. Kemudian saya sampai lupa tadi Pak, pertanyaan yang kedua tadi. Oh, Masya Allah, kalau sudah didatengin rumahnya tapi nggak mau dibukain pintu begitu ya. Jadi memang perintah Allah itu khudil afwa, khud fil amr, ambil peluang untuk memaafkan, jangan diambil duluan sama orang lain. Berarti kita itu harus berusaha kemudian mengambil peluang memaafkan orang lain, minta maaf lebih dulu sebelum kemuliaan ini diambil oleh orang lain. Ya? Kita ini banyak dosa. Memaafkan itu salamatil qalb, memberikan keselamatan di dalam hati. Dikasih dua pilihan, membalaskan dendam sama memaafkan. Kita pilih yang mana? Begitu mudahnya kita membalaskan dendam, kesempatan terbuka lebar, sama maafin. Kita pilih mana? Memaafkan atau membalaskan dendam? Bagi sebagian orang, membalaskan dendam itu ada kenikmatan tersendiri katanya. Ya. Bahkan ketika dia balaskan dendam, dia bersyukur. Alhamdulillah kata. Akhirnya dendam anak terbalaskan. Puas hati anak. Tapi kepuasan ini Pak, itu cuma sebentar. Setelah dia merasakan kepuasan sejenak, selanjutnya yang dia rasakan adalah kegelisahan sepanjang masa. Ya. Beda dengan memaafkan. Memaafkan itu beratnya itu cuma sebentar. Karena yakin antum memaafkan orang lain pasti terasa berat. Tapi beratnya itu sebentar. Antum akan merasakan kelapangan yang ada sepanjang hidup. Kenapa? Itu menyelamatkan hati. Ya. Di dalam memaafkan ada kesabaran. Ada nisfal iman. Pahalanya itu setengah iman, Pak. Jadi kalau misalnya memaafkan orang lain dapat pahala setengah keimanan. Allah. Ya. Makanya Pak, kalau Bapak ke rumahnya masih ditutupin pintu, ya, jelaskan ini, Pak, memaafkan itu pahalanya setengah keimanan, Pak, katanya. Ya kan? Dia bilang, bodoh katanya. Bilang lagi, Pak, kalau maafkan itu memberikan keselamatan di dalam hati, ya kan? Kalau dia masih bilang bodoh, gitu kan?
Dulu Nabi itu begitu dibenci sama, ada seorang Quraisy yang benci sama Nabi. Nabi datang ngasih hadiah. Apa kata dia? Mulai sedikit hilang. Bahasanya tuh mulai sedikit hilang rasa benciku kepada Muhammad. Nabi tambahin lagi, datang bawa onta, Pak. Apa yang terjadi? Dia bilang sudah mulai hilang. Didatangin lagi, bahwa kita lagi ditambah. Kata dia, hilang rasa benciku. Nabi tambahin lagi. Apa kata dia? Sekarang saya cinta sama Muhammad. Dulu, Pak, ada seorang munafik. Seorang munafik yang bencinya, dia ini kalau ketemu Nabi, oh Masya Allah. Tapi di belakang Nabi, dia selalu kemudian menjelek-jelekan Nabi. Seorang munafik yang nanti kemudian Nabi itu mencoba untuk beristighfar, semoga Allah mengampuni dia. Dia meninggal, anaknya itu datang minta kepada Nabi kain kafan. Nabi kasih bajunya untuk kemudian membungkus dirinya. Masya Allah. Jadi peluang memaafkan ini luar biasa, Pak. Ya, kita ini nanti punya pilihan-pilihan dalam hidup, ya, seperti contoh misalnya wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu keburukan yang serupa, Pak. Yang berarti boleh nggak kita membalas keburukan dengan keburukan? Boleh, tapi harus sama, Pak. Harus sama, harus seimbang. Jadi suatu saat kalau Bapak Ibu di jalan misalnya, lagi di jalanan, kemudian, nah kan jalanan Jakarta dan Tangerang ini kan katanya keras, gitu kan? Jalanan itu keras, artinya semua orang itu di jalanan itu dengan fluktuasi emosi yang luar biasa, kan? Misalnya hampir keserempet, kemudian saling teriak, ya. Itu diteriakin misalnya. Bahasa apa yang sering digunakan di jalanan? Bahasa binatang misalnya, kan? Misalnya ada yang teriak, ya kan? Goblok, gitu kan? Boleh nggak kita balas goblok? Boleh dibalas? Boleh. Kalimatnya harus sama, nadanya harus sama, intonasinya harus sama. Goblok begitu. Antum mau balas. Antum tanya sama istri. Ini dia volumenya berapa tadi? Nadanya bagaimana tadi? Ya kan? Volumenya 10, kayak gitu kan? Oh 10. Goblok gitu. Sama ya, sama begitu. Kan bahaya, Pak. Atau misalnya diteriakin, boleh membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Oh, berarti saya balas saja tapi lebih lembut. Goblok gitu. Nggak mungkin, Pak. Selalu ada keinginan membalas lebih banyak. Selalu. Kan? Kita goblok, ya. Pasti lebih, Pak. Kan berarti sekarang kita terzolimi, kan? Kita balas. Kamu yang goblok, tolol, bego. Sekarang berubah, Pak. Tadinya Bapak terzolimi, sekarang Bapak menzolimi. Kenapa? Membalas lebih banyak. Maka memaafkan lebih baik. Ya, wal afina anin nas. Tapi pertama itu perintahnya tahan rasa marah. Tahan rasa marah. Kemudian wal afina anin nas, maafin. Setelah maafin, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Itu rumusnya. Tahan dulu rasa marah, maafin orangnya, berbuat baik. Jadi kalau misalnya Bapak datang pintunya masih dikunci, ya, jangan datang bawa tangan kosong. Bawa apa kira-kira? Durian. Antum bawa durian sementara yang antum meminta maaf ini jantung atau darah tinggi. Masya Allah. Ini bahaya. Ya kan? Mau minta maaf, tapi orang yang mau minta maaf ini orangnya darah tinggi. Nggak boleh makan durian. Antum bawa durian, ini tambah masalah ini, ya. Durian. Antum cari tahu ini hobinya dia apa? Sepeda. Ini karena lagi musim sepeda, ya. Datang bawa sepeda. Kira-kira dia buka pintu apa enggak? Buka enggak?
Dia lihat dulu katanya kan. Kalau masih marah dibawain sepeda, dia sok ditambah lagi Pak. Motor, ya kan? Kalau motor masih marah juga, mobil. Silahkan. Artinya di sini kita mencoba untuk agar dia nggak selesai di akhirat. Repot Pak. Makanya Nabi mengatakan, ana zaimun bi bait fi rabadil jannah. Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi, saya menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi sesiapa yang menghindari persengketaan walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Dia menghindari sengketa. Walaupun dia tahu dia benar, dia yang datang minta maaf. Dia yang datang. Walaupun pintu rumahnya dikunci, dia yang datang. Tapi kalau datang, jangan juga dibilang, Pak saya minta maaf walaupun saya tahu saya yang benar. Gitu. Memaafkan tanpa syarat. Kadang-kadang kan kita memaafkan tapi pakai syarat. Saya maafin, tapi ada tapi Pak. Ya. Saya sudah maafin, tapi saya sebetulnya jangan diulangi lagi. Ya. Padahal saya sudah sabar. Begitu ya. Jadi Pak, nanti kalau datang pintunya masih dikunci, bawain hadiah ya. Insya Allah. Cari lagi musim apa? Lagi musim sepeda, bawa sepeda ya. Lagi musim layangan, bawa layangan gitu. Lagi musim durian, bawa durian ya kan. Masih nggak maafin juga, jangan ditimpa pakai durian ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz Afan, tadi yang menyambung pertanyaan Sifil untuk orang yang sudah datang beritikat baik, maaf, apakah dia sudah masuk kategori menyambung silaturahim? Kita sudah masuk kategori itu. Kita sudah melakukan fudil afwa, kita sudah ambil peluang itu. Kita sudah datang kemudian kita sudah berlepas diri dari situ Pak Syaiful ya. Kita sudah melakukan kewajiban untuk minta maaf. Perkara nanti dia tidak maafin, nah itu bab dia. Kita doakan. Semoga Allah buka pintu hatinya. Yang penting kita sudah meminta maaf. Perkara dia tidak mau memaafkan, itu kita sudah berlepas diri dari situ. Yang penting kita sudah meminta maaf. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Pertanyaan ketiga dari Raja. Ya, baik. Tadi Apa tadi Pak? saya kurang menyimak bagian Mas. Oh, baik. Lebih besar pahalanya ibadah dikala lapang atau sempit. Ya. Ini berarti pertanyaannya, lebih baik mana? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Mana yang lebih baik? Antum jadi yang mana? Kaya yang bersyukur atau jadi miskin yang bersabar? Ini mohon maaf, karena di situ nanti ulama pun beda pandangan di sini. Bapak Ibu pilih yang mana? Kaya yang bersyukur. Kaya bersyukur. Atau kaya yang bersyukur dan bersabar begitu ya. Jadi memang Nabi itu memuji ya, kepada orang-orang yang kemudian dikatakan ajaban li amril mu'min katanya. Ajaib, menakjubkan perkara yang ada dalam diri orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang kemudian dalam situasi apapun berusaha mencari pintu ketaatan mana yang bisa dia buka. Dalam situasi apapun dia berusaha mencari pintu ketaatan yang bisa dia masuki. Kalau dia lapang, maka dia tahu pintunya itu lewat syukur. Kalau dia sempit, maka dia tahu pintunya itu lewat sabar. Jadi makanya dikatakan situasi apapun, yang terbaik adalah situasi itu membuat kita tambah dekat kepada Allah. Kalau kita sempit, maka kita cari buka pintu-pintu kebaikan. Berbeda dengan ada sebagian orang yang kita doakan mudah-mudahan Allah buka pintu hatinya. Ya. Ada sebagian orang yang ketika diberikan pintu kesempitan, yang dia buka justru pintu kemaksiatan.
Di saat orang beriman itu berusaha membuka pintu-pintu kebaikan dalam situasi apapun, ada orang yang kemudian berada dalam situasi lapang, justru yang dia buka adalah pintu kemaksiatan. Padahal dia begitu mudah untuk melakukan ketaatan, tapi yang dia lakukan adalah kemaksiatan. Ya. Jadi, mana lebih baik? Saya akan mengatakan, antum di posisi manapun, antum melakukan kebaikan. Itu lebih baik. Ya. Tapi jika kemudian melakukan kebaikan di kala sempit, maka itu pahalanya besar sekali. Ya, karena memang ketika ulama itu berbeda pandangan. Oh, kaya bersyukur lebih baik karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, karena hamba-hambaku yang bersyukur itu sedikit. Tapi kemudian ada sahabat yang mengatakan orang dalam kesabarannya itu punya pahala yang pahalanya tidak bisa ditimbang dengan timbangan apapun, saking besarnya katanya. Orang sabar di akhirat itu diberikan 3 perkara. Al-khair, al-afiyah, al-manzilah. Perkara yang kemudian tidak bisa didapatkan oleh sesiapapun kecuali dia bersabar dalam kesempitan, kecuali dia melakukan kebaikan di kala dia sempit, ya kan? Maka memang nanti kita akan sampai pada pembahasan ya fikih muamalah ini, bahwa ternyata memang ada nanti kebaikan yang sangat besar karena kebaikan itu tidak dilakukan oleh orang lain. Kenapa kemudian kita masuk pasar ketika kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditulis 1 juta kebaikan bagi kita. Karena di pasar itu sedikit orang yang mengingat Allah. Begitupun ketika kita salat tahajud, kenapa pahalanya besar? Karena sedikit orang yang bangun pada saat itu. Begitupun kenapa kemudian beramal di kala sempit pahalanya besar? Karena sedikit orang berada dalam situasi itu, mereka tetap taat. Ya, maka mana yang lebih baik? Semuanya baik. Ya, tapi kemungkinan pahalanya lebih besar ketika kita ketaatan dalam keadaan sempit. Karena kita telah membuktikan keimanan kepada Allah. Kadang-kadang kita beriman, kita taat ketika harapan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita minta sesuatu, Allah kabulkan sesuai dengan harapan kita, kita giat ibadah. Tapi suatu saat ketika kemudian harapan kita tidak sejalan dengan takdir kita, maka kemudian kita akan berkurang semangat ibadah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Setelah dari Pak Beni, ya. Oh, baik, masih ada Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas pencerahan mengenai macam-macam rezeki. Ini membuka wawasan yang belum pernah kita alami sebelumnya, Pak Ustadz. Tadi disebutkan bahwasanya seorang hamba tidak akan diwafatkan kecuali sesudah semua rezekinya diberikan kepadanya. Baik. Dan tadi saya catat beberapa pintu rezeki yang mungkin tidak tercatat semuanya. Rezeki yang karena sudah dijamin, karena ikhtiar, karena sholat, karena bersyukur, karena bersabar, karena istighfar, karena menikah, karena anak, karena bersilaturahim, Ya. karena berdoa, karena tawakal, karena husnuzan, karena berzikir, karena sedekah, dan mungkin ada lagi yang lain. Baik. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apabila seorang hamba, insya Allah mungkin melakukan semuanya ini, hal-hal yang ke-13 tadi, insya Allah rezekinya akan bertambah. Nah, karena rezekinya bertambah, apakah kemudian usianya juga ikut bertambah, Pak Ustadz? Baik. Nah, apakah kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ini berlaku juga sebaliknya bagi hamba yang tidak pernah melakukan ke-13 hal tersebut? Berarti kan rezekinya disempitkan, terbatas.
apakah kemudian juga istrinya ikut terbatas? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada rezeki yang kemudian sudah Allah tetapkan. Seorang hamba kemudian tidak akan bisa mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan. Dikatakan oleh Nabi, kedua tangannya disibukkan, tapi kemudian Allah tidak akan mencukupkan dia. Bisa dibayangkan, antum kerja sesuai kontrak, gajinya 10 juta misalnya Pak, setiap bulan. Kemudian ada rasa keinginan untuk bekerja lebih. Misalnya bekerjanya yang 8 jam ditambah jadi 12 jam. Tapi gajinya juga nggak ditambah. Sedihnya kira-kira. Kerja sudah dikontrak, 10 jam. Wah, saya pengen gaji saya dinaikkan. Maka kemudian durasinya saya tambah lagi 5 jam. Jadi saya kerja setiap hari 15 jam. Tapi atasannya itu nggak peduli. Mau antum gungkir balik, gajinya tetap 10 juta. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Kecewa kan? Tapi ada orang ya, yang mungkin dia kerja ikhtiar, tapi kemudian gajinya ditambah. Gajinya ditambah. Nah, perkara yang kita bahas ini adalah perkara yang saya kasih ilustrasi tadi. Ada orang yang bermaksiat, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu di luar apa yang sudah Allah tetapkan. Kata Nabi, kedua tangannya disibukkan dengan kesibukan, tapi tidak Allah tutupi kefakirannya. Tapi ada orang yang kemudian Allah tambahkan. Nah, inilah yang ingin kita gapai. Silaturahim. Kita ditambahkan rezeki tapi tidak dikurangi, bahkan usia kita ditambahkan. Karena rezeki lagi-lagi sejalan dengan usia. Ya. Masih ada satu teguk air yang belum masuk, kita nggak akan mati. Kita kecelakaan misalnya. Mobil kecelakaan, tabrakan. Belum ada satu butir nasi yang masuk, nggak akan mati separah apapun. Kenapa? Karena belum sempurna. Belum sempurna. Maka tadi yang kemudian kita bahas adalah perkara-perkara ukhrawi. Ini sababiyah ukhrawi. Di mana kita berharap kemudian ini ketika kita lakukan, Allah luaskan rezeki, Allah panjangkan usia. Tapi perpanjangan ini bisa jadi Allah tambahkan dalam bentuk ketaatan. Ya. Apakah kemudian seseorang bermaksiat mengurangi usianya? Tidak. Usia sudah ditentukan. Semuanya sudah ditetapkan. Rezeki, jodoh, maut. Ini 3 hal ini sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Kadang-kadang silaturahim bisa mengubah, bisa dipanjangkan. Rezeki sudah ditetapkan, bisa diluaskan. Makanya kita lebih kepada perkara ukhrawi, pendekatannya itu lewat ibadah kepada Allah. Seperti itu Pak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nanti saya bagikan kepada, karena terakhir berarti sudah boleh saya bagikan filenya. Ya. Yang pertama sudah saya bagikan, sudah. Yang kedua sudah saya bagikan, belum kayaknya. Berarti yang kedua dan yang ketiga, insya Allah nanti tolong diingatkan biar saya bagikan, ya, sehingga bisa murojaah nanti, bisa dibaca. Ya, seperti itu Pak. Allahu a'lam. Baik, Bapak semua, jazakallah Ustaz Ruslan sudah menyempatkan memberikan materi kepada kita terkait dengan konsep rezeki. 4 pertemuan yang mudah-mudahan ini selalu membuat kita ingat gitu ya, bahwa sesungguhnya pintu-pintu rezeki itu banyak ini. Tetapi di sisi lain juga ada hal-hal yang perlu kita waspadai, yaitu menutup rezeki kita. Dan rezeki itu tidak hanya terkait dengan masalah duit, tidak hanya terkait dengan masalah rupiah atau uang. Konsep rezeki yang sudah disampaikan oleh Ustaz Irwan membuka mata hati kita bahwa sesungguhnya apapun juga kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki, dan semuanya dari Allah, semuanya dari Allah. Jadi
mudah-mudahan nanti setelah di-sharing oleh Ustaz Ruslan materinya bisa membuat kita terus aware, terus kita ingat apa yang disampaikan oleh beliau, dan membuat kita juga semakin yakin bahwa sesungguhnya kita tidak akan sampai ajal kita sebelum memang disempurnakan rezeki kita. Dan sebelum itu tiba saatnya, tentu disitu peluang kita untuk beramal sebanyak-banyaknya, begitu Ustaz ya. Baik, warahmatullahi demikian kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan di sini juga ada juniornya Ustaz Ruslan, saudara kita yang baru bergabung dengan kita melalui mantunya Pak Rizal, sama-sama dari Mesir. Oh, saudara Akhil. Oh, Masya Allah, Izayah. Amin ya, Wais. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi sudah bergabung kembali bersama kita seorang pemuda yang insya Allah memberikan ilmu. Suatu saat nanti kita akan meminta beliau untuk mengisi barangkali Harus. sebenarnya bukan wajib. Baik, wassalamualaikum, dan terima kasih buat Pak Edi dan juga teman-teman dari MTN untuk sarapan pagi hari ini. Sebelumnya silakan Bapak untuk melaksanakan sholat subuh. Kita akhiri dengan alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.